Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di bibit dan aku bakal jawab beberapa pertanyaan teman-teman lagi seputar bibit ini. Nah, sebelum memulai berinvestasi, saat ini aku udah memiliki nilai portofolio sebanyak 377.280.324, di mana ini ada keuntungan sebanyak 4.237.084 rupiah, kan? Aku udah mendapatkan imbal hasil 1,14%, dan karena aku kebanyakan membeli reksadana obligasi yang sifatnya selalu naik, jadi bisa dibilang portoku ini setiap hari akan memberikan rutin passive income atau profit ya teman. Jadi floating profitnya akan semakin bertambah terus hari demi hari. Nah, nanti mungkin aku sekali-sekali bakal coba untuk menghitung berapa banyak sih return yang aku dapatkan selama satu hari dengan portofolio segini ya teman. Saat ini seperti biasa aku mau berinvestasi lagi dan aku udah siapin saldo bank jagonya ada sisa 700.000. Mungkin aku bakal pakai semuanya nanti ya teman. Di sini masih ada 721, 154, nanti aku bakal pakai semuanya. Dan seperti biasa di sini aku juga punya bonus saldo cashback 550.000. Nah, ini lumayan banget ya teman. Kalau misalnya kamu adalah seorang content creator, misalnya kamu bisa mendapatkan traffic di internet, misalnya kamu pernah mereview bibit, atau misalnya kamu pengen share kode referral kamu ke teman-teman kamu, itu juga lumayan banget. Itu juga bisa dijadikan satu sumber penghasilan tambahan buat kamu. Ini kamu bisa lihat lumayan ya, aku dapat 550.000. Dan sejauh ini teman yang bergabung ada 475, dengan setiap satu teman bergabung aku mendapatkan 25.000. Teman yang baru bergabung atau orang-orang yang menggunakan kode referralku juga akan mendapatkan bonus 25.000 ya kan. Jadi kalau misalnya kamu pengen menghasilkan uang lewat internet, kamu juga bisa melakukan hal seperti ini. Apalagi kalau misalnya kamu content creator, kamu punya blog, atau kamu bisa mendapatkan traffic di internet, atau kalau misalnya kamu pengen berbagi secara offline juga bisa sih. Kamu berikan aja kode referral kamu cek kode referral kamu, kemudian kamu bagikan ke teman-teman kamu yang baru berinvestasi di bibit ini. Ya udah, kita bakal pencet pakai sekarang di sini. Aku bakal beli 721154, ngabisin semua rekeningku yang ada di Bank Jago ya kan. Nah, seperti biasa aku bakal masukin ke investor habit aja. Kemudian aku mungkin bakal seperti biasa membeli reksadana, obligasi, core invest, stable fund aja seperti biasa ya kan. Ya udah, kita tinggal nyalain cashbacknya di sini biar kepake 550.000-nya. Kemudian aku tinggal pencet beli sekarang. Kenapa cashback ini harus sering dipakai? Karena ini dia ada limitnya ya men, ada batas kadaluarsanya di bulan berapa. Kalau di dalam konteksku ini, kalau misalnya cashbackku nggak aku pakai sampai April, nanti cashbacknya bisa hangus begitu aja ya men. Maka dari itu sebaiknya kalau kamu punya cashback ya sering-sering dipakai aja. Ya udah, kita tinggal pencet bayar sekarang di sini. Kemudian aku bakal langsung menggunakan saldo Bank Jagoku. Kita tinggal pencet OK di sini, lanjutkan. Kemudian nanti dibawa ke aplikasi Bank Jago. Kita tinggal pencet bayar sekarang, kemudian masukkan password, kemudian kita pencet lanjut ya. Nah, pembayaran berhasil. Kalau kita pencet selesai di sini, kita reload, verifikasi, manajer investasi. Kita tinggal nunggu berapa hari, karena hari ini hari Minggu, berarti bakal diprosesnya di esok hari ya men, yaitu hari Senin, dan mungkin saldonya bakal masuk di hari Rabu atau hari Kamis. Untuk cashbacknya bakal masuknya beberapa hari lebih lama ya men. Nah, jadi gitu ya cara berinvestasi di bibit. Aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua seputar bibit ini. Pertanyaan pertama dari Kak Alia Rohani Fatika, Bang, kalau mau narik sahamnya tapi nggak punya rekening bisa nggak bang? Kayak jalur lain, kayak pakai Dana atau Oppo. Nah, setahu aku untuk kamu melakukan ini masih belum bisa ya men, karena di saat kamu melakukan penjualan, kamu hanya bisa melakukan penjualan ke bank. Kita bakal buka salah satu portoku aja di sini. Mungkin aku buka reksadana obligasiku, katakan Core Invest Stable Fund. Kalau kita pencet jual di sini, kemudian katakan kita pengen masukin berapa yang pengen kita jual. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, kamu hanya bisa mencairkan ke rekening kamu. Kalau kamu pencet tanda lain di sini, nah ini kamu bisa ganti, tapi hanya ganti ke semua bank kamu. Dalam konteks ini aku punya Bank BCA, Bank Jago, Bank Newcomer, sama Cbank. Aku nggak bisa narik ke yang lain di luar ini ya kan. Dan seperti yang kamu ketahui di sini nggak ada metode penarikan melalui e-wallet, ya menggunakan GoPay, menggunakan Dana, Oppo, sejauh ini masih belum bisa. Tapi aku nggak tahu apakah di kedepannya nanti bibit akan meng-add fitur seperti ini atau enggak. Tapi kalau misalnya di-add bakal convenient banget ya kan. Karena dengan kita melakukan penarikan seperti itu, kita bisa langsung pakai e-walletnya tanpa harus kita isi ulang. Kalau misalnya kita isi ulang, nanti dikenakan biaya lagi ya kan. Kalau kita dari BCA isi ke e-wallet. Nah, terus kamu juga dalam melakukan penjualan, pastikan kamu jual ke banknya, rekening banknya yang sama dengan bank penampung. Katakan di sini Core Invest Stable Fund. Kalau kamu cek di sini, bank penampungnya adalah BCA. Jadi kalau kamu melakukan penarikan, pastikan kamu nariknya ke BCA juga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari biaya admin ya kan. Karena kalau kamu tarik ke bank lain, nanti bakal dikenakan biaya switching, itu lumayan. Kalau nggak salah kena 2.500 sampai 6.500 tergantung banknya. Cuman ada baiknya kamu
kamu menggunakan bank yang sama supaya nggak dikenakan biaya switching. Lumayan banget ya, apalagi kalau kamu misalnya melakukan penarikannya lumayan sering, nanti lama-lama kamu bisa rugi lumayan banyak ya kan, bayar hanya biaya adminnya aja. Nah, jadi semoga menjawab ya buat Kak Alia Rohani Fatika. Berikutnya dari Kak Reptim Happy Zone. Kak, mau nanya dong, kalau di saham kan ada namanya dividen saham. Nah, apakah di reksadana saham akan mendapatkannya juga? Nah, jadi untuk reksadana ini ada juga yang memiliki dividen ya, Ben. Kalau misal kamu pengen tahu, kamu bisa langsung ke faq.bibit.id, kamu bisa search langsung dividen di sini. Website ini adalah tempat kalau misal kamu pengen cari informasi seputar bibit, pengen penjelasan lebih lanjut mengenai bibit, ada pertanyaan yang kamu bingung soal bibit, kamu bisa ke FAQ dulu. Di sini banyak informasi yang bisa kamu dapat. Kalau misal di sini masih nggak ketemu jawabannya, baru kamu coba tanya ke customer service atau customer support ya kan. Nah, di sini kalau misal kamu search reksadana, apakah ada dividennya? Di sini kamu bisa baca ya, dividen reksadana. Apa itu dividen reksadana? Pembagian hasil keuntungan yang dibagikan reksadana kepada nasabahnya. Biasanya dibagikan dalam bentuk unit. Nah, tapi nggak semua reksadana itu memiliki dividen. Kalau misal kamu tanya apa aja list reksadana yang memiliki dividen, jawabannya hanya ada 8 ini ya kan. Manulife obligasi unggulan kelas A, Skoda Dana Mantap Plus 2, Batavia Dana Obligasi Ultima, Spring Investment, BNI AM Dana Pendapat Tetap Makara Investasi, BNI AM Index 30, BNI AM Dana Saham Inspiring Equity, Principal Total Return Bond Fund. Jadi hanya ada beberapa reksadana ini yang memberikan dividen ya kan. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu periodenya, kamu juga bisa ke blog.bibit.id. Sudah tahu belum ada reksadana yang bagi-bagi dividen? Kamu bisa scroll ke bagian bawah nih, kamu bisa baca di sini di aplikasi Bibit tercatat ada 8 reksadana yang membagikan dividen. Dari 8 reksadana tersebut, 6 diantaranya reksadana obligasi, 2 itu adalah reksadana saham. Ke-8 reksadana tersebut adalah ini sama ya kan, basically ini adalah listnya tadi, yaitu 8 reksadana. Dan di sebelah kanan ini kamu bisa lihat periode pembagian dividennya. Ada yang setiap 3 bulan, ada yang setiap bulan, ada yang setiap 6 bulan, disesuaikan dengan kebijakan investasinya. Jadi ini kasusnya adalah beda-beda untuk setiap reksadana ya kan. Kalau misalnya kamu lihat di bagian FAQ ini juga ada penjelasan mengenai come date dan ex date. Kamu bisa baca-baca di sini. Nah, kemudian kalau misalnya kamu pengen cek, kamu bisa ke aplikasi Bibit, kemudian kamu cek ke bagian ini ya kan. Di sini kan ada CAGR 1 year, kemudian ada tanda tanya. Kamu langsung cek aja di situ. Katakan kita buka salah satunya ya, Manulife obligasi unggulan kelas A. Kita tinggal search di sini Manulife obligasi unggulan kelas A. Nah, kalau kita buka di sini kan kamu bisa lihat CAGR 1 tahunnya 3,29%. Kalau kita pencet tanda tanya di sini, nah di sini bakal dijelasin ya kan. Nih, kamu bisa lihat ada grafiknya adjusted sama unadjusted. Di sini ada CAGR 1 year, returnnya berapa. Kalau yang return unadjusted itu 3,35%. Nah, di sini juga ada informasi penting, return dividend adjusted, return yang memperhitungkan dividen yang dibagikan. Return unadjusted adalah return tanpa memperhitungkan dividen yang dibagikan. Kemudian dividen itu sendiri adalah pembagian hasil yang diberikan reksadana kepada nasabahnya. Nah, ini juga ada beberapa informasi tambahan. Terus kalau misal kamu pengen tahu gimana cara menghitungnya, itu perhitungannya mungkin sedikit lebih ribet. Kamu bisa langsung klik ke bagian link di sini. Sama aja kamu membuka FAQ ini ya kan. Bagaimana perhitungan dividen reksadana di Bibit. Dan di sini ada dikasih perhitungannya secara lengkap, tapi aku nggak bakal bahas di sini karena kalau bahas di sini kepanjangan. Nanti mungkin aku bakal bahas di beberapa video berikutnya setelah ini ya kan. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya nggak ketinggalan informasi terbaru mengenai update investasiku dan juga review berbagai platform keuangan ya kan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Reptin Healthy Zone, apakah di reksadana ada yang namanya dividen? Jawabannya ada, tapi hanya beberapa reksadana tertentu, nggak semuanya. Kamu bisa cek halaman-halaman yang tadi aku tunjukkan. Semoga membantu buat kamu ya. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh tulis di komen. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir yang aku jawab supaya video nggak panjang dari Kak Flopa. Kak, kalau kita udah ngejual portofolio tapi kita berubah pikiran nggak jadi ngejualnya, apakah bisa Kak? Nah, jawabannya adalah nggak bisa ya men. Kalau misalnya kamu udah melakukan penjualan, itu kamu otomatis harus menunggu sampai beberapa saat sampai nanti reksadana cair dan kamu nggak bisa otak-atik lagi. Mungkin sebagai contoh aku bakal coba jual salah satu aja ya. Nah, mungkin nih di sini aku coba jual aja, tapi aku nggak bakal jual banyak. Aku coba jual 110.000 aja ya kan. Katakan di sini kita jual Sukor Investable Fund 110.000 ke rekening BCA, kita pencet jual, kemudian kita centang di sini komisi penjualan gratis. Kita tinggal pencet jual, masukkan PIN seperti biasa. Nih kamu bisa lihat aku udah melakukan penjualan, dana akan masuk ke rekening kamu maksimum 7 hari kerja. Kalau kita pencet ke bagian transaksi, di sini udah ada penjualan 110.000 dan kamu lihat di sini nggak ada tombol cancel ya kan. Jadi kalau misal kamu nggak sengaja menjual, tapi kamu pengen berubah pikiran, menurut aku nggak perlu khawatir karena nanti habis kamu melakukan penjualan, ya udah kamu tinggal beli lagi aja ya kan. Karena kalau misalnya cuma beberapa hari, biasa NAB-nya juga nggak bisa beda-beda jauh banget, jadi nggak gitu masalahnya kan. Yang masalah adalah kalau kamu misalnya jual, tapi kamu withdraw-nya ke bank lain yang bukan bank kamu, itu bisa jadi repot ya kan. Nah, semoga untuk Kak Flopa ini bisa menjawab kamu, semoga bermanfaat.
bermanfaat ya. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman yang baru invest, boleh menggunakan kode referen yang aku tulis di deskripsi. Kemudian akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.